Disunat kelas 3. Ya kalau disunat waktu itu zaman dulu ya sakit ya, karena kan obatnya terbatas gitu. Hitungannya sih 2 kali sunat. Kalau dulu itu kalau dibilang sebulan lebih Bet. Wow. Sunat? Aduh, lupa. Apa jangan-jangan belum kali ya? Arka disunat di usia 1 tahun itu sebenarnya pertimbangan yang cukup panjang. Awalnya tuh kita sempat berunding kan, pas tahu jenis kelamin laki-laki tuh kayak yang, wah ini disunatnya gimana ya? Saat itu kan aku mau lahiran ya, kalau nggak salah mau lahiran, terus sempat ngobrol sempat lihat ya Resti anaknya juga masuk rumah sakit karena harus disunat secara umur berapa tuh kalau nggak salah 8 bulan dia disunat gitu kan. Terus ngeliat videonya sampai harus dibius total tuh kayak pedih banget gitu lihatnya tuh kayak, wah segininya ya harus bius total. Terlebih kan kamu udah trauma, Arka pernah masuk rumah sakit kan pasti. Iya. Sama jarum sama darah udah pasti. Tapi kan saat itu kan belum lahiran belum lahiran. Terus ngelihat anak kecil di bius total tuh kan lemes banget. Cuman kok manfaatnya kok pas tanya-tanya sama Tia tuh banyak ternyata. Tapi masih gampang waktu itu kan. Saatnya pas lagi Arka lahir, umur 14 hari Arka masuk rumah sakit lagi tuh kayak yang, nah itu dari situ yang, aduh kok serem ya, disuntik, dibius, diinfus, bla bla, nggak dibius sih, sampai diinfus apa segala macam. Itu kok kayak serem gitu buat aku. Tapi pas kesini masih perdebatan gitu. Karena ada beberapa temen yang bilang katanya sunat waktu masih kecil itu cepat pemulihannya gitu. Pemulihannya cepet, terus lebih ya cepet keringnya gitu. Padahal kan aku juga nggak tahu kan rasanya sunat kayak apa sebenarnya. Terus ya pokoknya pasca sunat tuh kayak apa. Makanya aku tanya sama Pandanya, Pandai bilang asik-asik aja, ini udah disunat apa belum sih? Siapa aku? Kamu? Gimana hasilnya? Malah justru aku insecure lihat hasilnya Arka nih. Kenapa emang? Lebih bagus nih. Pas udah gitu akhirnya kita sepakat, aku sama Arda sepakat untuk ya udah deh 1 tahun usia Arka kita kasih hadiah untuk sunat. Jadi siram dulu pakai air biasa, kan udah bersih nih kayak gini ya. Sayang. Terus walaupun kita nggak tahu ya dia nerima atau nggak, tapi dengan ngeliat hasilnya sekarang sih harusnya dia bangga ya. Oh iya. Berbangga hati kalau hasilnya sempurna gitu. Jadi kenapa kita yakin untuk sunat si Arka? Karena dia memang teknologi sekarang itu berbeda dengan zaman dulu yang. Kenapa kalau zaman dulu aku harus pakai sarung, harus dipakai perban, harus pakai batok gitu ya. Waduh, macam-macam deh. Udah kayak tukang sayur di kerubungan ibu-ibu. Gitu loh. Terus dan inget nggak, sunat itu yang paling sakit tuh bukan ketika pas dibeleknya. Terus? Ketika pas ibu datang, ini uang sumbangannya mama pegang ya biar nggak hilang. Itu paling sakit tuh, sakit. Itu. Jadi saat itu kamu juga udah tahu uang lagi kan? Udahlah. Umur berapa mau beli itu? PS kayak itu. Kamu SMA ya sunat? Nah itu biasanya kalau di daerah musim liburan anak-anak sunat, temennya ikut sunat. Nah budaya ini harus ditularkan bahwa sebenarnya sunat itu sedini mungkin nggak apa-apa. Tertambah dengan teknologi yang semakin canggih. Kenapa? Air kencing itu kalau maaf ya susah yang bentuknya. Ya apa? Ini konten dewasa, tapi nggak dewasa juga. Maksudnya semua orang harus tahu. Edukasi ini. Jadi penis itu kan kulit. Dia kalau kencing dia nggak bersih, tetap ada nempel dan itu bisa penyakit. Nah, tubuh itu punya daya tahan tubuh itu punya antibody. Nah, antibodinya kalau ngelawan ini terus, separuh antibodinya yang lain ada virus masuk, separuh doang buat ngelawan yang lain, gitu loh. Ya pasti akan lebih cepat rentan sakit. Terlebih ada orang tua tuh ini yang sering pakai bedak, bedak di penisnya, di area-area. Jangan nggak di penis, di paha aja. Itu bedak
dua debu itu kalau nempel ya akan ketutup. Nah itu ternyata bisa bikin fimosis, demam, radang dan segala macam gitu. Ternyata pas bener bundanya kemarin, aduh aku nggak tega, aku ya nggak usah lihat ya pasti nggak tega lah. Aku juga nggak tega ngajakin main begitu pas di black ternyata bener putih semua kotorannya. Dan itu dari situ aku langsung bersyukur sih pas lagi udah, jadi namanya ibu ya, namanya orang tua lah, itu pasti kan ngeliat anak kecil bayi umur 1 tahun itu kayak nangis kejer aja kan pasti kita panik kan. Nah aku masih kayak yang aduh gimana ya sampai detik dia mau dibelek kayak aku masih yang kayak oh, jangan ya apa segala macam. Tapi aku bersyukur ngelihat kotoran yang ada di tengah-tengah penis yang selama ini ternyata nggak kelihatan. Itu banyak banget. Aku langsung yang hah ya ampun, maksudnya putih-putih gitu kayak lemak tapi bukan lemak apa ya, warnanya putih-putih gitulah. Aku langsung ngeliat bener-bener cuma itu doang yang aku lihat. Aku langsung ya ampun, untung aja menentukan sikap yang benar gitu di 1 tahunnya Arka itu harus benar-benar disunat gitu, karena aku lebih takut lagi ketika dia sudah sakit. Katakan sudah isi fimosis, udah kena amit-amit ya, kena infeksi saluran kemih apa segala macam, itu yang lebih bahaya lagi gitu. Jelas. Jadi ya sebenarnya semua pilihan masing-masing gitu, cuman kita lebih pengen ngasih testimoni dalam arti gini, kita ngasih honest review apa yang sudah kita jalanin selama 1 tahun Arka. Kenapa alasan kita menyunatkan dia itu ya memang alasannya lebih kepada medis. Jadi kalau misalkan memang sebelum sakit lebih baik kita preventif ya itu loh, tindakan preventif kita. Akhirnya tahu kan sekarang buktinya bahwa benar begitu habis disunat wajar nangis ya, jelas daging di black ya pastilah. Tapi pas begitu diklaim, tahu tuh liatin pakai klaim tuh rumah sunat Dr. Mahdian itu memang dia nyediain klaim yang memang bikinan anak bangsa, jadi memang bikinan Indonesia asli. Diklaim plek baru lihat tuh, oh jadi pasti hasilnya bagus karena bener-bener kayak udah rancangannya dimasukin penisnya itu. Terus setelah masih nangis. Sebentar dulu. Sebelum itu malah justru yang menariknya dari yang sunat Arka kemarin itu dia nggak pakai jarum. Nah itu. Kamu trauma jarum itu gara-gara pas lagi sunat? Pastilah. Ya disuntikin, kan? Bahkan pas disuntikin satu kanan kiri. Terus pas dipotongnya krek, aduh masih ada ngilunya lagi. Tetap anestesinya tetap masih berasa, aduh anestesinya masih kerasa lagi. Si Arka tuh jadi pakai metode gun gitu, jadi kayak ditembak beberapa titik, tapi itu bukan pakai jarum. Itu sih yang cukup menurut aku yang oh ya. Aku pernah nyobain. Jadi waktu pas lagi di diet itu ada di gun gitu, jadi kayak masukin ya obatnya secara cepat gitu dengan kecepatan tinggi. Terus habis itu dengan klaim juga yang memang awalnya pun aku khawatir juga tuh dengan klaim, karena masa iya sih cuman ditempelin gitu doang gitu, bisa kering, bisa aktivitas lagi gitu. Karena kan aku ngeliat reviewnya juga di rumah Mahdian itu, rumah sunat Mahdian itu memang mereka bisa aktivitas lagi gitu, which is bayi juga. Makanya di usia dia yang padahal dia lagi bener-bener tata-tata aktif banget, setelah sunat itu langsung pakai popok. Jadi nggak pakai lagi tuh celana sunat, nggak pakai lagi apa, pokoknya sarung suruh diminta untuk anggap saja tidak sunat. Setelah sunat udah kayak tidak disunat. Memperlakukan seperti anak biasa. Lah gimana? Tapi ternyata benar. Begitu dia rewel-rewel, dokternya bisa bilang suruh tidur ya gitu. Begitu udah tidur Nenen bangun-bangun udah main ya. Iya. Lompat-lompat. Lah ini gimana ini anak kayak nggak sunat. Akhirnya kita lega. Ya kalau dia pasti mau mandi pasti agak ada perasaan geli apa. Gini sih, siklusnya tuh hari pertama saat sunat itu dia rewel banget seharian itu. Terus hari kedua dia itu cuma rewel pas lagi mau pas lagi pipis ya. Maksudnya dalam arti kan dia pakai popok terus tiba-tiba pipis. Jadi bisa tuh lagi gendong tiba-tiba oh ini pipis nih, karena kan itu kan sensitif ya. Aku makanya nanya sama Panda itu rasanya kayak apa, sensitif, oke wajar. Ngilu nah ya, karena kan nggak pernah dibuka kan kulupnya nggak pernah dibuka, terus itu dibuka ya bayangin aja deh, itu kita aja kayak sensitif banget gitu. Nggak usah dipraktekin. Terus habis itu pas pipis dia nangis, jadi ya wajar. Hari ketiga itu saat dibersihin doang, jadi nangisnya udah kayak maksudnya pas pipis dia udah nggak nangis. Pas pipis yang dadakan itu paling pas lagi dibersihin, paling kayak mau ganti popok atau nggak mau mandi itu dia nangis. Sampai hari kelima dia biasa aja, kan tadi hari ketiga ya, hari keempat hari kelima dia udah biasa. Pas pelepasan klem itu bapaknya yang nemenin. Pas pelepasan klem ibunya nggak ada. Pas waduh ini gimana nih, pas dipegang tangannya dia ngerti bocah kecil tuh merekam
kejadian. Begitu dia tahu si dokter itu nangis ya, wah, ya, celahnya belum dipelorotin padahal, wah, pas dipelorotin sedih banget ya nangisnya, wah, pas dibuka, wah, ya, terus pakai lagi, tak gendong, terus diem dia. Terus aku bilang, dok, ini menimbulkan trauma nggak anak? Pertanyaannya keren om, katanya bilang. Mas Arda, pertanyaannya keren. Kenapa? Karena menjawab trauma atau enggak? Nah, itu bagus, pertanyaan bagus nih. Jadi jangan khawatir nih buat semua orang tua. Memang kelihatan kan kayak menakutkan, anak nangis histeris, sampai dia mengenali dokter, jadi belum ngapain udah ketakutan, bener. Tapi pada anak itu cepet banget hilang masa traumanya. Hilangnya cepet, karena memang kenyataannya bagi anak itu, loh, udah nggak sakit lagi setelah itu. Pas digendong kan anaknya memang bener nyaman, dia cuma takut doang. Tapi kebayang dong kalau memang sebenarnya itu sakit, itu pasti akan jadi trauma kepanjangan. Contohnya sakit, walaupun sudah selesai, digendong masih nangis terus, Mas. Mau diapain nangis terus, itu berarti ada masalah tuh. Itu kenapa sakitnya kan gitu. Tapi kalau ini sesuai yang tadi saya ceritakan sebelum dimulai, Mas, nanti setelah dilepas, ini geli, ngilu, sensitif kepalanya karena baru sekarang keluar. Nah, makanya dia pasti nangis. Kalau pada baby ini pasti nangis. Kalau anak-anak 3-4 tahun mah cuma gitu doang, kayak kaget, udah nggak berasa gitu. Tapi kalau anak baby ya pasti dengan menangis, ya kan, karena kan ini masih 1 tahun ya. Nah, dengan udah nangis selesai, udah pakai pampers, sudah nyentuh kan, udah terbiasa. Gitu, makanya dia nggak akan ninggalin trauma kok, tenang aja. Karena memang sebenarnya kalau bayi itu jujur, dia nggak sakit nggak akan nangis. Nah, terus banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda yang mampir ke Instagramku. Jadi sekarang mungkin aku jawab. Ini ada pertanyaan, dari Isti Nur Fatona. Alasan Arka disunat sekarang-sekarang kenapa kak? Banyak yang nanya kayak gini. Ya itu tadi, alasannya sebenarnya nggak ada alasan apa-apa. Kita menghadiahi Arka di umur 1 tahun biar dia jauh lebih sehat. Jadi bukan karena alasan penyakit fimosis ataupun memang infeksi saluran kemih, enggak. Tapi kita cuma berharap dia jauh lebih sehat setelah disunat. Betul. Itu aja. Ini dari Dewi.Asidah. Iya kak, kemarin aku tanya masalah celana dalam batok atau nggak pampers. Jadi tadi udah dijawab ya. Jadi setelah disunat itu langsung pakai popok. Pakai popok, nggak ada pakai perlakukan dia seperti nggak sunat, bahkan naik sepeda ya. Karena klaimnya itu tuh kayak melindungi si ujung penisnya itu. Dan jadi dia tuh kayak mau pakai popok kayak itu nggak akan kegesek gitu sama si ujung penisnya. Jadi ya insya Allah aman, dan memang so far alhamdulillah aman sampai detik ini. Angga_Julianto_Wicaksono_27. Alah panjang amat. Apa pengaruh pada ukuran jika disunat saat masih kecil, tidak bengkak? Namanya daging ya, itu kan dia begitu di bedah atau apa pasti ada pembengkakan sedikit, itu jelas lah, normal itu gitu. Tapi dia akan cepat pulihnya karena dia masih kecil, pemulihannya akan lebih cepat. Itu kenapa orang tua itu kalau dia jatuh apa segala macam, pemulihannya ya sel-selnya akan melambat dengan sendiri. Tapi semakin usia makin dini itu sel-sel akan cepat banget untuk memperbarui dirinya gitu. Jadi apalagi termasuk anak gitu. Marwiza_Riza, perawatannya bagaimana mbak habis disunat kalau untuk usia balita? Perawatannya tuh cukup mudah banget bahkan. Jadi kayak cuman kalau pipis itu harus diguyur pakai air mengalir, terus abis itu ditetesin, ada obat tetes nanti dari rumah sunat Dr. Mahdian, ditetesin, terus pakai NaCl dulu baru ditetesin pakai obat tetes. Udah, jadi setiap kali ganti popok seperti itu sampai 5 hari pelepasan klem. Setelah pelepasan klem itu nanti akan dikompres pakai betadine selama 5 hari atau enggak betadine sampai habis. Udah, sesimpel itu kok. Terus Adis Disti, gimana caranya biar bisa tega lihat anak masih bayi disunat? Ya nggak ada yang bisa tega lah, tetap nggak. Tapi balik lagi ke orang tua gini. Jadi kalau energinya kita itu panik, anak itu akan tetap kepegang, tetap panik. Wah, tetap ya nggak bisa. Jadi memang harus orang tuanya dulu untuk lebih tenang. Anaknya tetap nangis ya, tapi kalau orang tuanya tenang akan lebih mudah menenangkan anak. Gitu. Jadi selalu berpikir manfaatnya kan aja. Yes, selalu lah. Kenapa? Karena memang mukanya anak itu nggak akan tega ketika kalau dia nangis gitu. Kita akan menuruti semua keinginannya seakan-akan begitu kan. Tapi ini balik ke kesehatan. Kesehatan tuh kadang nggak bisa ditolerir. Jadi kesehatan itu yang utama gitu. Dan ini jawaban ini bukan memang testimoni kita pribadi, betul. Tapi ini kita konsultasi dengan dokter.
Ya. Kita konsultasi dengan dokter dan memang kita hunting dan segala macam, memang sudah memang ini yang pengen kita share. Ini memang karena penjelasan dari dokternya. Berdasarkan dokter dan berdasarkan apa yang sudah kita alami betul. Gitu. Jadi mungkin kasusnya beda-beda bagi setiap orang gitu dengan klaim apa segala macam. Tapi jujur apa yang sudah kita jalanin beberapa waktu kemarin itu sama Arka Saat Sunat, ya ini yang seril itu yang kita omongin gitu. Maksudnya kita pengen semua orang juga bareng-bareng melek teknologi yang sekarang memang jauh lebih memudahkan gitu untuk sunat, karena kan di agama sendiri lebih cepat lebih baik ya. Betul. Gitu. Kalau memang ada adat apa segala macam ya nggak apa-apa juga gitu, dibebaskan. Monggo, itu balik ke kalian semua. Kita pengen di sini cuma menginformasikan bahwa ini Arka Sunat, ini hasilnya seperti ini, akan jauh lebih mudah, dan sampai hari ini dia sehat walafiat, alhamdulillah. Amin, jadi amin. semoga infonya ini bermanfaat. Mau silahkan digodok dulu, silahkan untuk direnungi, diresapi, mau sunat atau enggak silahkan. Tapi kalau dari kita, alhamdulillah si Arka sudah beres sunatnya. Ya, konten pranknya tahan dulu ya guys. Terima kasih banyak.